Jadi perbedaan konsep closed house asli dengan yang saya berikan info namanya closed house sederhana itu memang kalau dikatakan jauh memang jauh sekali. Ya, kalau closed house asli memang konstruksinya baja, bisa full cor, pembiayaannya pasti jauh lebih besar lah. Yang saya tawarkan itu dengan konsep konstruksi kayu, kombinasi, mungkin bisa kombinasi dengan cor, begitu. Jadi harganya lebih murah karena kebanyakan di daerah Blitar sendiri itu kandangnya kebanyakan kayu. Dan untuk jangka waktunya saya juga punya kandang dari 2012 sampai sekarang juga masih berdiri. Tapi di sini juga harus dihitung beban tonase. Kalau dulu kan kandang open, bebannya cuma di atas. Dengan per meter kurang lebih 7 sampai 8 ekor per meter. Kalau sekarang kan maks sampai 16 ekor per meter. Jadi ada 2 kali lipat beban tonase. Di situ balok kayu konstruksinya juga harus kuat. Nanti kalau konstruksinya disamakan kayak kandang open zaman dulu, itu kuat tapi umurnya cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam atau disebut Chonam Sinse dari Dusun Sumberjo RT 1 RW 9 Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro Blitar. Saya kelahiran 90, berarti sekarang umurnya 35. Bisnis saya ini di bidang tentang seputar edukasi seputar peternakan, khususnya ayam broiler yang merambah menjadi kontraktor jasa untuk bangun kandang ayam, upgrade kandang ayam yang kandangnya misalkan ingin dirubah menjadi kandang modern namanya closed house, dan penyedia peralatan tersebut. Awalnya bisnis untuk ternak ini mungkin salah satu hobi saya waktu itu pelihara ayam kampung, pelihara kelinci, pelihara ternak jangkrik, macam-macam hampir saya pelihara. Jadilah saya tertarik ke ayam broiler ya. Sebelumnya juga ayam pejantan juga, karena ya maklum di sini basicnya Blitar itu kan peternakan ya. Blitar, Tulungagung, Kediri, satu garis dan Kediri ini kan banyak ternak ya. Yang membuat saya ingin ternak ya lingkungan juga support. Kalau lingkungan nggak support itu kan juga tidak ada dampak positifnya buat saya waktu itu, ya mungkin disebut peternak muda. Sampai saat ini berjalan dari kisah saya hobi ternak-ternak tersebut, menjadikan saya itu punya ide itu pengen punya kandang yang sekelasnya itu tidak bau, tidak berlalat. Intinya dengan adanya usaha saya di sini tidak mengganggu lingkungan. Nah, dari situ banyak belajar dengan konten-konten luar negeri yang sudah duluan kan. Kita kan cuma mengadopsi saja di sini. Akhirnya tercetus karena saya kalau misalkan langsung copy paste dengan konten luar negeri kan biayanya nggak kejangkau bagi saya. Pasti di sana menyentuhnya sampai miliaran lah mungkin gitu. Saya punya konsep ide dengan namanya closed house sederhana. Closed house sederhana itu menggunakan peralatan, menggunakan material itu seadanya. Kan ini konsepnya closed house yang tertutup. Jadi kalau tertutup apa sih gitu kan? Saya tutup dengan plastik zaman dulu, plastik putih, plastik hitam mulsa untuk pertanian itu. Saya tempelkan di kandang-kandang supaya tidak ada kebocoran angin ya. Plafon juga, samping juga, semuanya juga. Dan saya mulai merakit rakitan dengan mesinnya itu dinamo mesin cuci pada waktu itu. Saya gunakan ternyata bisa. Tapi belum sampai ke tahap yang profesional. Pokoknya di situ bisa dipergunakan untuk negatif pressure, untuk nyedot angin ya di dalam kandang. Belum sampai ke tahap-tahap pokoknya untuk mendinginkan, bukan, belum. Ini hanya pokoknya di dalam kandang itu supaya ada angin berjalan, supaya nyaman ayamnya. Ya, seperti alat-alat sederhana itu kita pakai dan saya kenalkan di media sosial. Tapi sebelumnya saya belum beranjak ke pensiun. Saya kan ternak dulu nih, sudah ada basic. Jadi basic ternak ayam itu sudah ada, jadi ngertilah dikit-dikit, tapi bukan pinter ya. Saya bukan orang pintar di dunia peternakan. Ngerti, saya kontenin lah, tapi kontennya ya ala kadarnya lah.
Dulu karena masih di bangku sekolah, ya namanya masih apa ya, masih jiwa-jiwa ingin tahunya. Anak-anak masih sekolah, kalau kita tidak mengikuti arus biasa-biasa, misalkan gitu. Kalau arus biasa saya mungkin nongkrong di mana, dan kayak pikiran saya itu ini masih kurang buat saya ya. Saya mau coba ingin cari hiburan lain karena saya nggak bisa, misalkan ada teman saya ikut nongkrong di sana, saya nggak nyaman. Nyaman saya ya ini, saya pengen cari sesuatu yang membuat saya itu suatu saat untuk masa depan saya, ya seperti usaha-usaha saya mulai dari itu ya, mulai dari ternak. Awalnya ya ternak ayam pejantan itu adalah pada waktu itu 2010 adalah limbah dari ayam petelur, afkir. Jadi anakan itu ya, itu dulu nggak kepake. Ada salah satu mitra di Blitar itu, saya agak lupa. Di sini mitra pejantan itu sangat besar. Saya coba ikut dengan mulai ayam 1000 ekor. Modalnya jual PS. Tapi saya sewain dulu juga, sewain gitu. Nabung beli PS kan udah baru 3 PS lah dulu. Bosen, saya pengen usaha ayam. Lihat ayam itu gara-gara saya kan karena sering main ke salah satu rumah saudara di dekat sini, nggak jauh, cuma 100 meter. Di belakang rumah, di belakang dapur, pas tepatnya itu ada ayam pejantan namanya. Dan itu tidak bau, tidak lalat. Itu membuat pikiran saya, namanya kandang itu dekat dapur itu kan luar biasa. Nah dari situ pikiran saya itu, saya senang dengan ayam. Udah, ayamnya udah banyak. Waktu itu 2000 ekor itu banyak. Saya senang melihatnya, itu menjadikan saya, oh satu saat saya pengen setelah lulus sekolah, saya pengen usaha tersebut. Waktu perjalanan itu kan nggak langsung ternak, namanya lihat-lihat, tapi ketertarikan sudah waktu di bangku sekolah. PS itu memang waktu itu saya jual HP dulu. Sebelum beli PS, saya punya HP itu ya minta orang tua pastinya. Jual HP, beli PS-nya saya rentalin, dapat duit. Waktu itu puasa rame. Lah berkembang, setelah puasa berkembang menjadi 3 PS. Setelah berjalan setahunan lebih, saya kan merasa bosan kok gini-gini aja usaha. Saya kembali main ke kandang saudara itu, jadi pengen saya jual. Bilang ke bapak, Pak saya pengen usaha ayam. Ya bapak saya mana percaya gitu. Usaha ayam kan besar modalnya gitu. Karena dari orang tua kurang mendukung, saya mau cari-cari info orang yang bangun kandang di daerah Kanigoro, desanya Centong. Saya juga masih lupa namanya beliaunya, tapi sekarang beliau tetap masih bangun kandang. Itu bangunannya bambu, tinggal diberdirikan, kita pesan ya. Baik, waktu dulu saya jual PS itu kurang lebih uang 2,5 juta, sekitar segitu ya. Saya belikan kandang, uang saya 1,5 juta, tapi sisanya dibantu bapak. Ada yang bilang, saya mau beli kandang nih, besok belakang rumah saya minta diratakan. Ya tiba-tiba kan kaget orang tua. Tapi anak sudah nekat, ya pikiran orang tuanya kan pasti dukung. Ya alhamdulillah orang tua saya itu selalu di belakang saya. Enggak kepikiran karena waktu itu biaya ya mungkin mas ya. Orang tua saya waktu itu sebenarnya mampu, saya sendiri nggak mau ngerepotin. Saya ya kerja di warung kopi seperti itu. Jual kopi seperti itu, dan akhirnya juga buka warung kopi juga di dekat sini, tapi nggak lama kok, itu cuman setengah tahun aja udah capek lah, itu langsung pindah PS seperti itu. Kerja, tapi juga bantuan ibu juga beli HP karena pengen kan, pengen HP ya bagus. Bosen juga sama HP, ternyata saya jual HP bisa buat usaha. Saya waktu itu memulai di tahun 2012 itu pelihara 1000 ekor ayam pejantan. Waktu itu banyak, sekarang sedikit. Saya waktu itu pernen pertama mas ya. Ini mungkin yang menjadikan sekitar saya itu pada seneng usaha ayam ya. Saya usaha ayam sekali panen waktu itu dapat uang 18 juta, lupa saya. Saya belikan motor, sama bapak dibelikan motor. Masih belum ikut harga nasional lah, masih benar-benar ayam belum begitu banyak peternak, terus kebutuhan ayam tinggi, jadinya harga ayam lambung. Kalau saya kandang pejantan itu namanya postal leseh di tanah.
Terus kemudian dikasih sekam ya. Ayamnya itu kalau ayam pejantan kurang lebih per meter diisi sekitar 16 ekor pada waktu itu ya. Dengan metode setiap hari itu juga penyesetan, kotoran atau kuhit, yang basah itu dikeluarkan, artinya kan sudah mengurangi bau. Di situ jadilah kandang ya, kalau 100% enggak bau kayak nggak mungkin ya, namanya kotoran ya, kuhit. Bau itu mungkin akan terasa di jarak sekitar kandang aja, di luar kandang nggak kerasa. Sudah biasa karena di sini ada sekitar kandangnya, kalau saya dari sana aja sekitar 4. Nah, Desa Sumberjo ini kan terkelilingi oleh jalan-jalan, jadi kayak desa di tengah-tengah kayak terpencil. Lewat sana apa ya, bahasanya bulak apa ya, pokoknya ini di tengah-tengah ini semua kandang ayam posisi. Dan itu dulu pejantan, ayam broiler belum masuk tapi ada. Yang populer adalah pejantan. Dari sebelumnya maksimal dulu 2000 sudah banyak Mas dulu, kayak ya sekelas gimana ya, dibilang udah lumayan lah sekelas usaha ya, itu 2000. Terus pengen lagi usaha ternak jangkrik, ternak bebek, macam-macam ya di ternak, tapi nggak berhasil. Ya namanya coba-coba, sedangkan satu usaha belum difokuskan, mungkin bercabang, dan saya masih muda, pikirannya kan tidak sama seperti sekarang umur 30-an kan. Sekarang mungkin lebih agak bisa mematangkan hati, pikiran kan, lebih zaman dulu kan kayak nafsu aja itu, pengen usaha sana, mikirannya udah untung, tapi minimal risikonya tidak dipikir. Saat sekarang pun juga usaha namanya franchise Dewa Cendol juga gagal barusan. Yang namanya uji coba, karena bosenan saya punya apa ya, modal pengen itu gitu. Dan sekarang juga ada beberapa usaha ya jalan lah, selain ini jalan kurang lebih. Berapa usaha Kakak? Iya, banyak sekali lah pokoknya. Tapi saya selama proses ya ternak ayam dari 2012 katakanlah ya, itu tadi kan udah pernah untung, habis itu kayak menurut saya ya, kalau dikatakan sukses jauh sekali. Saya itu hidup di ternak ayam sampai sekarang. Corona nggak salah ya, waktu mungkin kebangkitan saya habis corona ya. Itu pendapatan saya itu kayak apa ya, sampai kadang di dompet aja 0 rupiah. Beneran. Saya mau nikah aja nggak punya uang. Iya, kembali lagi setelah saya sadar sekarang ya, posisi saya ingat-ingat, ternyata manajemen saya yang amburadul, mengakibatkan saya itu lambat sekali untuk ya dikatakan mungkin sedikit sukses lah. Sukses itu kan sangat jauh kan harapan saya. Lalu sekarang saya juga belum bisa katakan sukses karena masih dalam berjuang ya. Masih gagal waktu itu karena ya kembali lagi manajemen. Seorang pengusaha itu kan memang harus utamanya di manajemen. Saya itu nggak punya. Hanya asal pelihara ayam, kasih makan, kasih minum, tidur, besoknya mikirannya panen. Tahunnya nggak dihitung FCR-nya, rata-ratanya sekarang memberikan ayam itu berapa kilo, besok jadi daging berapa kan gitu. Itu nggak saya pikirkan. Karena posisi masih umur belasan tahun waktu itu. Artinya kasih makan, minuman gitu. Belum yang sekarang, kalau sekarang memang sudah jauh perkembangan di dunia peternakan itu sangat pesat sekali. Karena didorong dengan media sosial, berkembangnya cepat. Setelah orang yang ingin berternak sekarang ya, karena ada media sosial, seperti melihat konten-konten yang disajikan seperti pecah telur begini, itu cepat sekali mendorongnya. Jadi misalnya nggak tahu, lihat kontennya pecah telur jadi tahu. Terus nanti kan tanya-tanya sekeliling sekitaran gitu. Jadi mempermudah. Dengan konsep media sosial ini saya senang sekali. Transisinya karena pejantan itu waktu panennya 2 bulan. Ayam broiler itu cuman 35 hari dulu. Tapi dulu 32 hari sudah besar. Genetiknya setiap tahun kan ayam broiler kayak rubah-rubah ya. Mungkin dari strain, jenis, dan mungkin kebijakan dari pabrik sendiri dan pemerintah menggunakan atau disebut AGP atau apa. Akhirnya mempengaruhi dari si genetiknya tersebut. Ya sekarang panen juga waktunya di 35 hari atau lebih begitu. Jadi ada perbedaan sih sebenarnya dulu. Dan kualitas pakan juga berbeda. Dulu dari sekarang pun kalau dibilang jauh ya jauh, dibilang enggak sih, sekarang juga ada pakan yang bagus ya, tergantung kita ikut perusahaan apa. Kalau kita perusahaannya memang sapronaknya bagus, dari bibit dan pakannya bagus ya bagus. Kalau enggak ya pertumbuhannya juga akan stuck. Corona Mas. Corona? Iya, habis corona itu membuat orang kan banyak stres, gak bisa kemana-mana.
Di tengah lockdown. usaha gulung tikar jangan malah untung iki ceritanya. Nah, ini mungkin salah satu juga mukjizat ya. Mungkin datangnya rezeki itu diberikan saya waktu itu dan diberikan kepada siapapun itu bagi hambanya yang mau berusaha. Di saat waktu corona itu, siapa sih yang nggak stres? Siapa sih yang nggak bingung? Nggak bisa kemana, ke lockdown. Akhirnya pikiran kita itu, kalau yang bisa memanfaatkan kan harus kreatif, harus keluar dari jalur zona nyaman tersebut. Waktu itu usaha saya itu tetap ternak ayam. Lah, ternak ayam kan susah. Ayam nggak bisa besar karena pakan waktu corona itu kualitasnya drop, DOC drop. Yang saya lakukan itu menciptakan ramuan, namanya ragil atau disebut ramuan gila. Itu mungkin banyak penggemar saya ini tahu ya, perjalanan ragil sebenarnya saya bukan murni seperti sekarang. Perjalanan saya itu dari ramuan itu dan saya bagi-bagikan ke tetangga saya gitu. Ramuan untuk mempercepat bobot ayam. Bahasanya kayak disebut broad promotor ya. Bahan-bahannya sederhana sih sebenarnya. Seperti gula merah, ada terasi, ada beberapa E4 seperti kita gunakan lah, kita jadikan satu dan ada beberapa unsur-unsur hara makro mikro kita jadikan satu, difermentasi kurang lebih selama 1 minggu kita pakai. Diberikan ke ayam, pertama ayam saya kok berhasil, saya berikan ke tetangga-tangga. Ada yang mau, ada yang nggak mau. Saya juga bukan profesor dokter yang ahli di bidangnya. Orang kan takut diracun lah ayam saya kan gitu. Nah, tapi ada salah satu orang yang benar-benar berjasa. Beliau itu yang punya pondok daerah Jambewangi di depan MTS Jambewangi itu mau pakai ini. Saya nggak jual ya, kasih aja. Karena saya itu seneng lihat hasil ayam saya itu kok bagus. Saya pengen membagikan cerita saya dan membagikan hasil saya dari hasil ini. Beliau pakai ternak lebih lama beliau daripada saya. Beliau sudah 15 tahun atau 20 tahun ya. Pakai itu coba iseng-iseng ya. Kok berhasil? Ditanya gitu. Berhasil, datang ke sini. Bobot ayam katanya naik besar. Untungnya ya alhamdulillah. Lah saya dikasih tip besar mas, tipnya satu amplop itu tebel waktu dulu ya. Saya nggak hitung koknya itu besar sekali, besar buat saya, tapi saya nggak mau nerima. Terus saya nggak mau nerima karena beliau punya pondok, punya buat ngajian anak-anak saya. Beliaunya tapi pengennya tolong berikan kesempatan saya mas untuk berbagi rezeki. Ya kalau orang sudah seperti itu kan, saya kan nggak enak nolak rezeki. Saya terima bu. Tapi tolong berikan ke adik-adik, berikan mungkin Iqra atau apa itu. Saya memang nggak mau karena niat saya awal juga begitu. Saya itu juga pengen nolong, tapi beliaunya juga feedbacknya ke saya. Saya habis itu saya berikan ke beliau itu, orangnya ya bingung. Nah, saya kan yang penting sudah nerima. Jadi kan hak saya yang saya kasihkan kali kan itu kan gitu. Dari situ nggak tahu ya mungkin mulai dikenal banyak orang Madiun, orang Riau, orang Kalimantan, Sumatera tuh nelpon saya, Mas ini ragilnya harga berapa? Ya, saya nggak jual, kasih. Saya kirimkan kasih. Ternyata ada kegagalan meletus di jalan. Pak, waktu pengiriman, saya dimarahin pengiriman itu ya, karena kan ramuannya kan bakterinya aktif. Dari situ saya mulai berpikir sampai produknya itu bisa diterima. Dan waktu itu karena saya kasihkan orang-orang nggak mau, mintanya dihargai, harganya sekitar 35.000 untuk 1.000 ekor. Orang-orang nggak keberatan dan mungkin terhitung murah ya untuk 1.000 ekor dengan biaya 35.000 dan alhamdulillah bisa membantu, berhasil sampai sekarang. Tapi sekarang ini saya sudah memutuskan untuk undur diri dari buat produk-produk karena saya belum berpengalaman di bidang tersebut, masih pikirannya karena ada kerjaan lain dan memang sempat kemarin tuh ada salah satu produk saya kan masih UMKM buat tantangan ya, tersandung lah sedikit-sedikit masalah kayak BP POM dan sebagainya, diperingatin dan sebagainya kalau ini teruskan nanti akan bermasalah dan ya akhirnya saya stop. Sampai sekarang stop. Nama ragil itu saya jadikan ini markas ragil. Jadi sudah mengantarkan saya ragil ini sampai sejauh ini sudah sangat senang, sudah sangat bangga sekali dengan pencapaian diri saya ya. Dan terima kasih buat teman-teman saya yang sudah memakai produk tersebut bisa sampai wah kemana-mana mas, luar biasa. Saya kemana pun ada produknya. Omset terakhir di Shopee itu hampir menyentuh 1M. Dari awal sampai nggak salah 2023 bulan 10 berhenti.
regulasi. Saya takut, saya awam hukum Mas. Ya nanti ada apa-apa di belakang gitu. Itu juga menjadi modal saya untuk menjadi ya kontraktor kandang sekarang ini. Juga diterima ya, rezeki mungkin sudah ditata ya, habis ini kamu berhenti dari ragil, ininya dari rame, diganti yang lain begitu. Fokusnya di jasa pembangunan kandang, upgrade kandang, penyedia peralatan, dan edukasi yang utama Mas. Kita nggak ya 100% jualan enggak. Jadi di sini tuh kegiatannya ya, karena saya juga ngonten ya, konten saya di Chonam Sensei. Jadi orang kontak saya lewat TikTok, lewat Facebook atau lewat apa itu, pengen belajar ternak di sini. Dari Kalimantan, dari Sumatera, dari NTT semua, saya sediakan ini kamar-kamar untuk istirahat. Berapapun hari di sini saya terima. Mau dijemput di bandara, saya jemput. Mau dijemput di stasiun naik kereta, saya jemput. Di terminal saya jemput. Semua biaya itu gratis saya berikan. Tidak ada aset di gratis. Syukur-syukur alhamdulillah kalau kita dapat aset. Asetnya kan yang menonton follower saya, subscriber saya. Senang sekali kalau saya didatengin Mas. Dari jauh-jauh, saudara kita dari jauh belum tentu saya bisa datang ke sana. Jadi ini juga artinya ini penghargaan beliau-beliau mau datang ke sini kan. Itu mahal ya. Menurut saya tuh ini mahal sekali, dan saya bisa berbincang-bincang dengan tamu-tamu di sini itu saya sebenarnya juga belajar sama beliau. Karena saya sendiri tuh merasa masih kurang ya, masih bodoh lah menurut saya. Dari situ saya dapat ilmu nih dari peternak yang datang ke sini, dari NTT, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari belahan Nusantara itu kan kulturnya beda, cara ternaknya beda, nggak bisa disamakan. Kalimantan panas, Blitar dingin, NTT dekat pantai gimana, Sumatera gimana, itu kan beda. Kalau kita menyamakan manajemen, base manajemen satu ini dibawa ke sana kayaknya agak kurang bisa terterima, harus beradaptasi dulu. Nanti kan berantakan. Dari situ saya jadi bisa mengembangkan untuk project upgrade kandang, terus bangun kandang, terus penyedia peralatan tersebut. Jadi kalau misal di Blitar nih ngomongin ini kita pakai 5 blower karena di sini dingin ya. Di sana nggak bisa, minimal atau 6 atau 7 dipakai, nggak dipakai buat backup. Ketika nanti misalkan pada waktu cuaca panas kan di sana lebih dari 40 derajat, terus panen molor. Kalau sampai molor panas nggak ada backup blower, ini kan nanti akan membahayakan ternaknya. Kekurangan suhunya nggak stabil, kekurangan oksigen dan kecepatan angin nanti mengakibatkan pertumbuhan ayam tidak bisa normal begitu, dan mengakibatkan peternak itu bisa gagal panen. Terbesar saat ini ya, saat itu ya saya ada kerjaan itu populasi di kurang lebih di sekitar 300.000 ekor di daerah Jawa Barat. Itu peternak mandiri, kuat sekali ya, finansialnya kuat karena beliau itu dari dulu sudah mandiri. Nggak salah sebelum corona itu mandirinya beliau itu 1 juta ekor. Kena corona, kena hantaman corona, habis Mas. Bisnis-bisnis memang lagi drop-dropnya waktu corona ya. Ini mulai bangkit, pakailah jasa kita. Itu terbesar ya saat ini. Kontraktor di 2022. Habis corona kan cuma kenalin. Dulunya rakitan loh Mas. Rakitan saya pasang-pasang ke beberapa orang kan, karena kalau rakitan kalau pakai plastik itu kan biayanya rendah. Habis corona uang dari mana sih kalau kita mau upgrade ya kan, mau kur misalnya utang bank kan juga jaminannya belum bisa selonggar sekarang. Idenya itu dari kita pakai rakitan sederhana itu diterima. Udah mulai banyak Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Blitar ini banyak yang pakai jasa kita ya. Kemudian karena rakitan ini buatnya itu lama, 1 bulan cuma berapa, kita mulai kesusahan. Akhirnya datang salah satu investor dari Cina nawarin ke saya untuk menyediakan blower tersebut sekelas pabrikan dan dengan harga yang bisa kompetitif. Jadi peternak itu bisa beli alat dengan kualitas pabrikan tapi harganya tidak mahal karena konten. Sekali lagi sudah ngonten saya di TikTok waktu itu. TikToknya lagi FYP-nya booming kan gitu. Mungkin bukan saya saja yang ngonten di TikTok ya. Kan TikTok itu kan juga hiburan untuk masyarakat setelah corona. Mau yang dilihat apa sih?
Saya kan lihat-lihat di TikTok kan cuman gitu aja juga. Kayak gue yang menarik, masukin peternakan. Mulai banyak yang lihat konten saya kan pendengar di situ mulai ngontak-ngontak saya. Disitulah saya dapat konsumen sampai sekarang. Saya jarang hitung sih mas, jarang hitung. Ya yang jelas kalau 1 ember, 2 ember itu mungkin lebih. Ya karena kan sudah pajak rutin. Pajak nggak mungkin datang ke sini kalau cuma 1 ember kan gitu. Ya, alhamdulillah dengan adanya pajak masuk sini juga edukasi saya, memberi semangat saya untuk jauh lebih berkembang. Langsung datang sini kayak apa ya mas, sosialisasi. Jadi saya kan juga awam, namanya usaha seperti ini kan bukan usaha yang umum kan. Jadi saya jelaskan memang saya full jasa. Awalnya itu besar ya, akhirnya saya jelaskan di jasa, dia ngerti. Jadi alhamdulillah dapat support juga. Ya mudah-mudahan nanti bisa diperkenalkan untuk lebih ranah yang lebih profesional, mungkin bisa kerjasama dengan dinas terkait untuk dinas peternakan, pertanian Blitar mungkin ya. Harapan saya gitu, mudah-mudahan. Menurut saya enak dua-duanya mas. Saya jadi kontraktor ini ya, keuangan mas sama ternak mas. Kangen banget. Tapi saya menyadari bahwa sekarang tuh saya itu lagi dibutuhkan banyak orang untuk menangani kandang-kandangnya yang mau dijadikan kandang ramah lingkungan atau closed house. Di saya misalkan mau bangun kandang itu masih mikir-mikir. Namanya ternak itu dari hati ke hati tuh mas. Ada bahasa tertentu. Kita susah aja ternak. Mungkin kayak gimana masuk kandang gitu. Kandang itu harus happy, harus senang, harus membawa energi positif lah ke kandang itu. Dan namanya kontraktor kan kadang ada hambatan di luar-luar. Itu yang menghambatkan saya itu untuk nanti dulu lah kan gitu. Karena saya di sini juga belum tuntas, tapi suatu saat saya akan ingin ternak dan membawa konsep baru lebih ramah lingkungan. Ragil itu otodidak ya. Saya dulu itu badannya kecil mas, cuman bobot 49 atau 50 kilo. Saya coba nge-gym ya. Saya mengkonsumsi yang namanya asam amino dan sebagainya sebagai suplemen tambahan ya. Bobot mulai naik, mulai 65 sampai 70, 75 ya. Mulai kekar lah gitu. Nah, dari situ ceritanya saya di situ kan ada lihat unsur-unsur asam amino, unsur kalsium, multivitamin ada di situ. Saya pakai untuk ragil. Jadi kan nyambung. Nutrisinya loh mas, nutrisinya dalam itunya saya kan semua unsur kehidupan kayak kita manusia, tumbuhan, hewan itu butuh asam amino kan. Butuh kalsium, magnesium semua ada. Kualitas air bagaimana, saya mempelajari itu. Nah di situ kayak saya menerapkan di ragil itu kan ada unsur kalsium, magnesium, terus unsur hara yang lainnya, asam amino, lisin, metionin, trionin, sejenisnya. Itu protein kita butuh untuk membesarkan massa otot. Ayam kan juga butuh pembesaran massa otot. Ya diambillah dikit-dikit belajar. Walau cuma otodidak, yang penting kita berani mencoba. Ya itu alhamdulillah kok namanya kok bisa diterima, dan kalau cuman saya aja mas ya mungkin gak akan bisa sebesar ini ya. Itu sekali lagi campur tangan. Konsep kandang yaitu tadi saya belajar di akun luar negeri ya yang sudah duluan saya belajar, tapi saya rumuskan kayak di otak saya ya, saya tulis. Saya juga ikut nukang sekalian, walau nggak sekelas nukang profesional, mungkin hanya bantu-bantu potong kayu, paku-pakuan gitu, terus pasang-pasang terpal ya, cuman begitu aja. Tapi konsep itu ada karena kita tahu lapangan toh. Kalau kita nggak terjun lapangan, mana tahu kita hanya apa ya, bengong di rumah, inspirasi nggak dapat. Karena saya sering di lapangan, walau sampai sekarang ya, saya kan sering ke Kalimantan, sering ke luar kota. Nah, itu yang setiap hari itu konsep di ide saya itu nggak pernah mati karena tahu lapangan. Kalau cuma di rumah kayaknya nggak bisa berkembang sampai sekarang. Jadi perbedaan konsep closed asli dengan yang saya berikan info namanya closed sederhana itu memang kalau dikatakan jauh, memang jauh sekali. Ya, kalau closed asli memang konstruksinya baja, bisa full cor, pembiayaannya pasti jauh lebih besar. Nah, yang saya tawarkan itu dengan konsep konstruksi kayu, kombinasi, mungkin bisa kombinasi dengan cor begitu, jadi harganya lebih
murah karena kebanyakan di daerah Blitar sendiri itu kandangnya kebanyakan kayu. Dan untuk jangka waktunya saya juga punya kandang dari 2012 sampai sekarang juga masih berdiri. Tapi di sini juga harus dihitung beban tonase. Kalau dulu kan kandang open, bebannya cuma di atas dengan per meter kurang lebih 7 sampai 8 ekor per meter. Kalau sekarang kan sampai 16 ekor per meter. Jadi ada 2 kali lipat beban tonase. Di situ balok kayu konstruksinya juga harus kuat. Nanti kalau konstruksinya disamakan kayak kandang open zaman dulu itu kuat tapi umurnya cepat. Perbandingannya ya mungkin 20.000 ekor itu kalau dihitung anggaran kurang lebih ya kurang mungkin 2M. Kalau close house asli ini hitungan kan beda kontraktor beda hitungan ya, menurut saya kok kontraktor emang asli itu 2M. Kalau di tempat kita dengan konsep close house sederhana konstruksi kayu cor 20.000 mungkin di anggaran sekitar 700, mungkin besar-besarnya 800 ya. Itu dengan kondisi sederhana ya. Ada kan beda-beda, ada kayu, ada yang full cor. Ya kalau mungkin agak lebih bagus ya. Ini sekali lagi kan populasi sudah agak besar. Ya jangan terlalu murah-murah. Mungkin anggaran di 1M-an begitu atau 1M,2 itu udah sangat bagus. Pertama, ya pasti kan jantungnya kandang close house itu kan di blower. Kemudian untuk suhu pendingin itu seldek ya, untuk penyesuaian suhu misalnya butuh suhu panas itu ya tuh pemanas. Terus panel sebagai kontrol untuk mengatur semua ini kan kita butuh namanya panel. Ada menggunakan terpal, terus ada tempat minum, tempat pakan, ya macamnya banyak. Kalau kita turuti semuanya sangat banyak sekali. Karena fasilitas tersebut kita mungkin pakai yang sesuai aja. Kalau kita nurutin kebutuhan semuanya ya, kayaknya banyak sekali harus kita pakai. Kalau kita pakai yang konsep kita sederhana, misal gini ya contohnya. Ini ada tempat minum, di atasnya harus ada besi supaya lurus, supaya nggak bengkok-bengkok. Ya karena biayanya sekali lagi ditekan, besinya dihilangin dulu. Nah kalau dihilangin pasti itu kan menekan biaya. Kalau pakai besi itu harus pakai seling ke atas, harus pakai handwind. Itu nggak cukup 1 juta. Itu berapa jalur dikalikan berapa lantai itu banyak. Nah karena ini konsepnya sederhana, itu bisa ditekan di hal-hal seperti itu. Tapi fungsinya kan sama untuk tempat minum. Cuman saya berikan imbauan ke peternak. Ini kan namanya modalnya itu modal sederhana. Kalau ada rezeki suatu saat panen ke depan belikan besi. Jadi tidak besar di awal, nanti dilengkapin. Misal yang dibutuhkan peternak itu pengennya panel IoT, tapi uangnya sekarang masih bisa beli panel basic. Fungsinya secara fungsi juga sama-sama untuk mengontrol blower. Ya kalau pengen IoT sekarang nggak ada duit ya pakai basic dulu. Nanti kalau panen biar ayam yang belikan IoT-nya. Itu kan menjelaskan ke konsumen itu lebih enak kan, lebih bisa diterima. Kandang yang saya konsep ini saya berjalan ya sampai saat ini mungkin belum ada 5 tahun Mas ya. Itu masih kuat, masih bagus. Ya kayak saya ke peternak itu bilangnya ya sekitar 5 tahun, awet-awetnya 10 tahun gitu kan. Kalau bisa ke peternak itu mungkin tahun ketiga sudah balik ke HPP semua lah, modal semuanya. Nah dengan konsep ini, jadi kalau konsep sederhana itu misalkan modalnya cepat balik kan peternak kan jadi mikir. Namanya pengusaha butuh ada yang punya konsep ini, modal sitik baliknya cepet hasilnya gede. Nah itu ya pasti seneng. Nah ada juga yang peternak yang mikirnya yang pinginnya awet, ya pasti kan beda. Ini bukan segmen saya, berarti nanti arahnya ke close house beneran. Mungkin bisa diturunkan ke anak cucu atau pikirannya biar gak bolak-balik benahin, maintenance dan sebagainya. Itu yang bagus memang close house yang beneran. Kalau saya kan saya minimkan untuk 5 tahun. Kenapa kalau saya bilang 5 tahun? Biar ada namanya biaya maintenance, biar perawatan terus. Namanya dipakai kerja kan. Kalau kita mungkin sudah ngasih konsep sederhana, bilangnya nih Pak 10 tahun. Orangnya 10 tahun enggak akan rusak. Mikirnya orang kan menggampangkan kan gitu. Ya sebenarnya bisa sih di 10 tahun, tapi kalau
nanti ada di jalan kayak mencuekkan lah karena pikirannya itu sudah awet, ya trouble di situ. Jadi kita memberikan ke konsumen itu ya 5 tahun sambil jalan, misalkan tambal sulam atau apa, itu kita bilang gitu. Ya nggak mungkin lah kita maintenance baja sama maintenance kayu kan nggak sama. Maintenance kayu kan mungkin ada yang patah pasti kan, logikanya ada yang patah, itu kan cuman butuh kayu berapaan gitu. Kalau maintenance kandang yang mungkin cor baja itu kan awet, ya itu modal awal dibesarnya. Kalau jangan sama mungkin memang nggak sama sih, kayak ya beda konstruksi ya. Tapi secara hitungan gimana ya, untuk jangka panjang mungkin bisa dikatakan benar. Karena kita sekali lagi ya, ini terjun masih belum ada 5 tahun. Kalau kita bilang ini 10 tahun, kita bohong kan ke konsumen. Kita aja usahakan masih sekian kan gitu. Begitu. Baik, untuk ternak pemula lah, saya katakan awal itu peternak ingin merasakan untung, bisa dikerjakan sendiri, dan masih gampang perawatannya. Saya memberikan hitungan ke konsumen adalah di 5.000 ekor, karena 5.000 ekor itu bisa ditanganin 1 orang, dan 5.000 ekor katakanlah kalau di Blitar sini keuntungan ya per ekornya dapat 4 sampai 5.000 per ekornya. Kalau dikali 5.000 di atas 20 juta kan. Kita kerja di desa, kerjaan apa yang menghasilkan 20 juta? Ya ini kan. Nah, di situ. Dan kemitraan sendiri, kalau misalkan kurang dari angka tersebut, mungkin tidak akan masuk di daftar masuk kemitraan. Biasanya kan ada minimal. Mungkin sekarang ya kemitraan, saya nggak menyamakan ya. Memang ada beberapa kemitraan tuh, kalau closest minimal 5.000 gitu. Dan konsumsi listriknya juga akan berimbang begitu. Di 5.000 di pembiayaan, di keuntungan, sama operasional ini berimbang. Tidak terlalu berat kan di modal awal gitu Mas. 5.000 dengan luasan kurang lebih 6 kali 30, 2 lantai. Kok 50% Mas? 10% aja udah keuntungan peternak mungkin dia sekitar segitu ya. Atau disebut depresi di segitu banyak sekali. 50% ini jelas kita rugi total ya. Mungkin depresinya di atas di 4% lah, itu sudah kerasa Mas. Sebenarnya kalau kita hitung-hitungan kerjasama dengan kemitraan itu mungkin 10% sih Mas. 10% itu sudah nafas kita itu. Itu kayak di ujung tanduk kayaknya. Seperti itu gambarannya ya. Tergantung tadi, kita kalau ikut kemitraan peternakan ini kan kontrak sama mitraan beda. Dia akan berpengaruh begini, misalkan diambil dari depresinya, terus jumlah populasinya, cara menghitungnya ini banyak, terus pakan dan sebagainya lah. Untuk sekarang gini, itu tergantung mindset kita sebagai pengusaha ya. Semua itu punya keuntungan sendiri-sendiri ya. Kalau pengen untungnya agak kerasa, mungkin jawabannya mandiri. Kita bebas menentukan kapan isi ayam, kapan kita mau panen kan gitu. Tidak terikat sama sekali. Tapi harus punya market, harus punya pasar, harus bisa jual ayamnya. Udah mandiri, nggak ngerti jualnya kan nanti yang susah. Nah kalau kemitraan kan dia dikasih mudah kan. Kalau pakan dari sana, DOC dari sana, panen pun dari kemitraan. Termasuk obat-obatan vitamin juga dari mereka. Ayam sakit, misalkan sakit juga ada perhatian dari kemitraan. Nah, kalau mandiri misalkan juga ada ayam sakit, peternaknya kurang paham untuk menanganinya, tanya siapa kan gitu. Kalau ada kemitraan kan gampang. Nah, di situ kan pasti ada perbedaan untuk penghasilan. Kalau ingin besar dengan resiko besar pula mandiri, tanpa terkait dengan kemitraan. Kalau istilahnya kita cari aman, batas aman ya, DOC udah terjadwal chicken-nya berapa ekor, tanggalnya berapa, semua sudah dikasih kemitraan, tinggal dipelihara yang baik dan benar ya. Kalau nggak dipelihara baik dan benar, nanti pada waktu panen tidak berhasil ya. Itu nanti akan ada nyamannya kan, pasti kan bagi hasil di sini. Kemitraan kan jual DOCE, jual pakan, jual obat, pasti kan dinaikkan. Ya kurang lebih mungkin hampir 50-50 lah untuk
keuntungan dari peternak dan mitra. Kalau dibilang ancaman mungkin bisa juga, tapi mungkin juga tidak. Di sisi lain kita di Blitar sendiri ya juga kerjasama dengan kemitraan Pokpan. Dalam bidang apa? Kan banyak peternaknya yang kecil-kecil. Nah, di situ juga banyak kita kerjakan. Lah, misalnya Pokpan mau ikut borong dan sebagainya, itu kan tergantung konsumen. Kalau toh mereka borong terus kenal kita, kita juga sering diajak kerjasama karena mereka bukan pemborong kandang, karena mereka kemitraan. Sebenarnya mereka itu juga butuh kita. Nah, kenapa kok kita di Blitar nih khususnya? Alhamdulillah saya juga ternaknya Pokpan, dulu mantan ternaknya Pokpan ya. Saya dapat lampu hijau, jadi kalau kita ngerjakan ternaknya Pokpan, juga ternaknya Ciomas juga. Itu malah saya seneng, nggak ada yang namanya dihalang-halangin apa. Mungkin konsep saya itu bisa diterima oleh kemitraan dengan konsep sederhana, dana sekian, modal sekian, ternaknya bisa produksi ayamnya karena kandang close-nya sudah terjadi lah. Sedangkan kemitraan sendiri itu Mas, untuk mewajibkan ternak upgrade lah kandang close itu juga nggak gampang. Nah, datanglah kita untuk menyadarkan ke peternak itu untuk upgrade sekelas sederhana. Akhirnya ternak-ternak itu sekarang alhamdulillah mungkin di Blitar ya 90% sudah pindah ke close house. Kalau bilang ancaman bisa jadi tadi ya. Kalau nggak ancaman sebenarnya kita kerjasama gitu. Juga kerjasama tapi tidak mengikat. Jadi selama perjalanan saya untuk membangun channel Conam Sensei di YouTube, di TikTok, di berbagai media sosial lainnya itu memang saya dapat support dari peternak dan disupport untuk membuat grup namanya grup peternak hebat Nusantara tersebut, dan akhirnya sekarang benar-benar digemari sampai sekarang ada merchandise berupa jaket, berupa kaos yang setiap hari itu bisa update. Kalau saya lagi tidak sibuk, saya akan mengeluarkan merchandise khusus yang ini supaya apa sih, ketika ketemu saya berikan. Ketemu saya di jalan, misalnya saya naik mobil ada tulisan Conam Sensei, kirim alamat saya kasih. Jadi itulah bentuk terima kasih saya yang sudah menonton channel saya walau nggak banyak. Itulah bentuk support saya. Dan peternak hebat Nusantara ini sudah tersebar dimanapun, di Kalimantan, di NTT, di Papua ada, di Sumatera, Bali, ya sampai di pulau-pulau kecil mungkin ada ya. Saya hubungannya yang ternak itu insya Allah untuk peternak ayam khususnya broiler ini kita terjaring sudah ribuan peternak. Saya juga terima kasih sampai saat ini peternak hebat Nusantara bisa diterima dan menjadi nama yang besar karena berkat teman-teman peternak hebat Nusantara yang senantiasa selalu mengikuti perjalanan Conam Sensei dari hari ke hari, tahun ke tahun. Terus saya itu memang menjadi peternak itu nggak gampang. Apa-apa itu jangan dianggap instan ya. Kita melihat sesuatu, lihat dari kontennya Conam atau konten yang lain itu, misalkan bangun kandang sekian dengan sekian itu sudah mikirnya sudah Pajero Rubicon kan gitu. Itu banyak sekali. Mungkin ini sedikit himbauan ya supaya pikirannya tidak terlalu instan, akhirnya ya menjadikan kita itu terlalu nyaman di zona ini, menggampangkan sesuatu padahal ini juga nggak gampang. Jadi harus benar-benar ditekuni, dipelajari dari step by step, karena setiap periode, setiap musim itu beda. Setiap tahun pun ada perubahan. Dulu ternak itu mungkin bisa dikatakan gampang. Sekarang kenapa harus close house? Karena jika cuaca begini, sudah global warming dan sebagainya, penyebaran virus bakteri itu sangat cepat, makanya dibutuhkan close house. Belum tahun depan nanti. Kita kan nggak tahu. Nah, dari itu selalulah belajar. Gak ada peternak yang benar-benar pintar di sini. Nggak ada satu yang benar-benar mewakili bahwa saya itu paling jago di sini. Kita itu belajar semuanya. Ayo terus membuat inovasi yang baru di bidang peternakan ini, karena kita tidak bisa melawan yang namanya perkembangan zaman. Kita harus mengikuti arahnya zaman bagaimana, negatif kita hilangkan, positif kita majukan. Gitu Mas. Saya Conam Sensei dari Dusun Sumberjo, Jambewangi, RT 1 RW 9, Kecamatan Selopuro, Blitar, Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.